Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'da. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali ngaji kitab fikih Fathul Mu'in. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Ridho illahi ta'ala bi'idnillahi ta'ala wa syafaat Rasulullah. Al-Fatihah. Ila hadratil habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi kiram. Al-Fatihah. Ila arwahi sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa Hamzah wal Abbas wa Sayyidina al-Hasan wal Husain wal Ashraf al-Mubashirin wat tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Al-Fatihah. Ya ila arwahi sayyidatina Fatimah al-Batul binti Sayyidil Mursalin wa sayyidatina Khadijah al-Kubra wa Aisyah al-Ridha. Thumma ila arwahi sayyidina Ali Zainal Abidin wa ibni sayyidina wa sayyidina Ja'far as-Shadiq wa sayyidina Ali al-Quraidi. Al-Fatihah. Ila ruhi ma'alif kitab Fathul Mu'in Syekh Al-Alim Al-Alamah Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Madibari Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini wa li walidayhi wa li masyayikhihi. Al-Fatihah. Ila arwahi abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa jaddatina wa furu'ina wa usulina wa alal hadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Sampai wasunnal lil mutawaddim. Iya. Videonya nyala. Videonya nyala. Ini kalinya. Oke, sebelum kita ngaji, ini banyak yang masuk ke WA saya, terutama WA yang dipakai di YouTube.
Banyak pertanyaan, begini pertanyaannya, Gus, puasa Arafah itu ikut pemerintah apa ikut Arab Saudi? Jenengan pripun? Pemerintah. Indonesia. Oke, kenapa alasannya jenengan dari pemerintah? Oh, negara saya kan orang Indonesia. Mungkin lek ditakoi putune pripun, Mbah? Sampeyan melok Indonesia napa melok Arab? Ini hampir setiap tahun terjadi pertanyaan seperti ini. Ini jenengan eling-eling ya. Rioyo beda, ya. Hari Raya Idul Fitri ya berbeda, Idul Adha berbeda. Alhamdulillah kemarin Idul Fitri bareng. Nabi itu menyebutkan begini, ya. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi Arafata. An siyami yaumi Arafata. Sanes an yaumi atau an siyami Arafata. Jadi Nabi menjelaskan ketika ditanya puasa itu puasa hari Arafah, bukan puasa Arafah. Puasa hari Arafah. Oke. Yang benar puasa Arafah apa puasa hari Arafah? Puasa hari Arafah tanggal berapa? 9. Oke. Nabi menjelaskan ansiami yaumi Arafah. Jadi kalau yaumi berarti menunjukkan dzaraf apa kalau ilmu nahwu? Dzaraf zaman. Jadi menunjukkan keterangan waktu, bukan keterangan tempat. Jadi bukan dzaraf makan tapi dzaraf zaman. Kalau kita bahas dari ucapan atau sabdanya Kanjeng Nabi. Makkah dengan Jakarta, kita bicara Indonesia Jakarta ya. Makkah dengan Jakarta itu selisihnya berapa jam waktu sholat? 5 jam. Kalau Makkah dengan Papua berapa jam? Ya. Jakarta, jadi Indonesia itu dibagi 3 waktu, barat, tengah, timur, masing-masing 1 jam. Kalau Jakarta saja katakanlah 5 jam, berarti di Papua berapa jam? 7 jam. Nah, kalau jarak waktunya saja sudah 7 jam, apakah mungkin kita mengikuti yang ada di Arab? Karena Nabi menjelaskan puasa hari Arafah, bukan puasa Arafah. Oke. Jadi yang ditunjuk oleh Nabi adalah hari Arafah, bukan tempatnya Arafah. Di Arafah itu bukan. Jadi ketika di Arab itu sudah ditentukan hari Arafah, lebih dulu dari kita, ya tidak apa-apa, karena Nabi menyebutkan hari Arafah karena zona waktu selisihnya tempat yang lebih jauh daripada Mekah. Contohnya Indonesia ini selisihnya kan 4 jam sampai 5 jam ya. Berarti di sana boleh lebih dulu baru kita. Apalagi zona kita itu sampai Papua, Sabang sampai Merauke. Nah, pertanyaan-pertanyaan begini jangan sering terulang. Karena apa? Loh, Mekah wis riyoyo, bahasa Indonesia gurung riyoyo. Nah ini kebodohan kita setiap tahun muncul ya, karena kita nggak paham apa yang disebut hari Arafah. Nah, apa di sana orang-orang sudah pada pergi ke Arafah ya. Terus kita di sini puasa, kalau belum ya belum, karena kemarin pemerintah merilis bahwa tanggal 1 Dzulhijjahnya jatuh hari ini tanggal sekian. Terus nanti
nanti kan kita Lebaran itu tanggal 10, hari Ahad besok tanggal 10. Tidak apa-apa karena Nabi menyebutkan hari Arafah. Kita bukan menunjuk tempat Arafah yang orang-orang yang sedang berhaji lagi melaksanakan puasa di padang Arafah. Kalau yang sedang berhaji yang mengikuti apa yang ditentukan oleh pemerintah Arab. Nah, zona waktu yang jauh seperti kita yang mengikuti kita karena kita bertadinya ketika hisab dan ru'yah belum melihat hilal. Kalau puasa Arafah berarti menyebut kejadian-kejadian yang ada di Arafah sana. Tapi Nabi tidak menyebut kejadian, tapi menyebut waktu. Menyebut waktu. Karena puasa hari Arafah berarti menyebut harinya. Paham betul? Jadi di dunia itu Nabi sudah tahu kalau zona waktu di seluruh dunia berbeda-beda. Jadi kita mengikuti zona yang ada di kita, bukan mengikuti orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Karena Nabi menyebutkan saumi yaumi arafata, bukan saumi arafata. Paham ya? Jadi hari rayanya harus lebih dulu. Iya, dulu di sana. Kita berarti tanggal 10. Yang benar ya kita tanggal 10, bukan tanggal 9. Urusan orang yang puasa tanggal 9 tidak apa-apa. Kalau berdasarkan ilmu ya kita tanggal 10. Bulan melewati Arab Saudi terlebih dulu karena zona waktu lebih dulu daripada kita. Maka di sana lebih dulu dan kita lebih belakangan. Ya untung dulu Nabi itu nyebutkannya saumi yaumi arafata, tidak saumi arafata. Itu loh ciri seorang Nabi kalau bicara berdasarkan wahyunya Allah, bukan berdasarkan nafsunya. Jadi Nabi menyebutkan saumi yaumi arafata. Jadi puasa hari Arafah. Kalau zona waktu kita lebih jauh dari Mekah, ya kita berarti bisa lebih awal, bisa lebih akhir. Ya kita mendahului atau membelakangi. Yang jelas kita membelakangi yang namanya Arab. Kalau orang-orang sekitar Arab, contohnya kayak Uni Emirat Arab, Bahrain dan sebagainya, itu kan dekat. Ya ikut Arab Saudi cukup. Arab itu nggak sebesar Indonesia. Kalau jangan lihat Arab itu kecil-kecil. Itu loh masih jauh antara Sabang ke Jakarta, dan daratan di petak-petak gitu. Makanya kendaraan-kendaraan dulu ini kok orang Emirat Arab nyetir sendiri sampai di Masjidil Haram. Ya karena nggak jauh, nggak seluas kayak kita begini. Kita kan waktu dibagi 3, timur, tengah, barat. Selisih waktunya 1 jam 1 jam. Kalau sudah selisih 1 jam itu pasti jauh. Jadi nanti kalau terjadi perbedaan lagi, jangan sudah tahu. Karena berdasarkan zona waktu yang dijelaskan Nabi, bukan berdasarkan tempat yang dijelaskan Nabi. Kalau waktu kita lebih timur daripada Arab, berarti kita bisa lebih belakangan daripada Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Wa sunnah lil mutawaddi'i. Wa sunnah, dan disunnahkan lil mutawaddi'i, bagi orang yang berwudu. Walau bima'in, walau dengan air,
Maghsubin hasil gosopan, gosok dengan air gosok. Alal aujahi, ala menurut al-aujahi pendapat yang unggul. Tasmiyatun awalahu, tasmiyatun membaca bismillahirrahmanirrahim, awalahu di awal wudu. Maksudnya awalal wudu'i, permulaan wudu. Lil ittiba'i, karena mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya, jangan bedakan, kalau Nabi itu ittiba bukan taklid. Kalau kepada selain Nabi, katakanlah ulama atau imam madhab, namanya taklid. Sama artinya mengikuti, tapi ada perbedaannya. Kalau ittiba itu mengambil nilai manfaat yang lebih baik. Nah, kalau taklid yang mengikuti apa adanya. Orang yang bertaklid itu karena nggak bisa berijtihad sendiri, terus pokoknya ikut imam-imam yang banyak dibenarkan oleh ulama-ulama, banyak pengikutnya. Nah, itu namanya taklid. Wa aqalluha, dan minimalnya yaitu bismillahi, dengan membaca bismillah, ya, sedikit sekurang-kurang atau sedikitnya membaca bismillah. Wa akmaluha, dan sempurnanya Bismillahirrahmanirrahim, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajibu, dan hukumnya wajib inda Ahmada, inda menurut Ahmada, Imam Ahmad.
Wa yusannu dan disunahkan qablaha sebelumnya, nyanyi kembali bismillah tasmiyah ya. Wa yusannu dan disunahkan qablaha sebelumnya at-ta'awudhu membaca ta'awud. Wa ba'daha dan sesudahnya atau setelahnya asy-syahadatani membaca kalimat syahadat. Membaca dua kalimat syahadat. Walhamdulillahi dan membaca alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuron. Membaca alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuron. Jadi membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, walhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuron. Walhamdu dan segala puji lillahi bagi Allah, alladzi yang ja'ala telah menjadikan al-ma'a air tahuron suci mensucikan. Wa yusannu dan disunahkan liman bagi orang tarokaha yang meninggalkannya awalahu di awal wudu ayatiya biha asana'ahu ayatiya dengan melakukan
biha dalam wudu as-sana'ahu yaitu pujian qailan orang yang mengucapkan bismillahi, kalimat bismillahi awwalahu, awal wudu. Bismillahi awalahu wa akhirahu, dan akhirnya. La ba'da, la bukan, ba'da setelah, firaghihi selesainya wudu. Wakada, begitu pula fi nahwil akli wasyurbi, fi nahwi seperti dalam kasus atau permasalahan al-akli makan, wasyurbi dan minum. Minum, makan, minum, lupa baca bismillah, bismillahi fi awalihi ila akhirihi. Kalau wudu gak ada. Wa ta'lifi, dan mengarang, wal iktihali, memakai celak, mimma yusannu, mimma dari setiap, mimma dari setiap sesuatu yusannu lahu, disunahkan, at-tasmiyatu, membaca tasmiyah, wal mangkulu, dan pendapat yang dikutip, wal mangkulu, dan pendapat yang dikutip, anis Syafi'i, dari Imam Syafi'i, wa katsirin, dan mayoritas,
minal ashabi, min dari al-ashabi para pengikut Imam Syafi'i, ashab ya, para ashabnya. Kalau di Jawa ya para santrinya. Anna awwalas sunani, anna bahwa awal as-sunani kesunahan, anna awalas sunani bahwa awal kesunahan wudu, wudu, kesunahan wudu at-tasmiyatu, membaca tasmiyah atau bismillah. Wabihi, dan dengan pendapat tersebut jazama, memutuskan siapa An-Nawawiyu, Imam Nawawi, fil majmu'i, di dalam kitab Al-Majmu', ya, kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, kitabnya berjilid-jilid. Wa ghairihi, dan lainnya. Fayanwi, dan berniat orang yang wudu ma'aha, dengan membaca tasmiyah atau bismillah. Inda ghuslil yadaini, inda ketika ghuslil yadaini, ghusli membasuh, al yadaini kedua tangan. Waqala, dan berpendapat siapa jamun, sekelompok ulama, mutaqaddimuna, generasi awal, inna awwalahas siwaku, inna bahwa awwalaha, awal dari kesunahan,
hanya kembali pada sunnah. Inna awalaha, bahwa awal dari kesunahan, yaitu inna awalaha, bahwa awal dari kesunahan as-siwaku, bersiwak, adalah bersiwak. Tsumma, kemudian ba'dahu, setelahnya, at-tasmiyatu, membaca bismillah. Farmun, cabang masalah. Tusanu, disunahkan, at-tasmiyatu, membaca bismillah. Li tilawatil Qur'ani, li tilawati, sebab membaca Al-Qur'ani, Al-Qur'an. Walau min asna'i, walaupun min asna'i, di tengah suratin, membaca surat, fi sholatin, di dalam sholat, au khorijiha, atau di luarnya, wali ghuslin, sebab mandi, wa tayammumin, dan tayamum, wa dzabhin, dan menyembelih binatang. Wa ghuslul kaffaini, sunnah yang berikutnya, wa ghuslul kaffaini, disunahkan membasuh, wa ghuslul, membasuh, al kaffaini, kedua telapak tangan. Ma'an, secara bersamaan. Ilal kuwaini, ila sampai al kuwaini, dua pergelangan. Ma'a, dengan
atau bersama? Bersama, ma'at tasmiyati, bersama membaca tasmiyah. Al-muqtaronati, yang dibarengi bin niyati, dengan niat. Wa in tawaddo'a, wa in, meskipun tawaddo'a, berwudu, min nahwi, dengan sejenis, min dengan nahwi sejenis, ibriqin, kendi, au alima, atau alima, orang itu tahu, tuhrohuma, kedua telapak tangannya suci, lil ittibai, karena mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasiwakun, disunahkan fasiwakun, bersiwak. Ardon, dengan melebarkan, fil asna'i, dalam gigi, zahiron, luar, fil asna'i, pada gigi, kalau dalam gigi, fil asna'i, pada, finya pada, al asna'i, gigi, zahiron, luar, wabatinan, dan dalam, watulan, dan memanjang, fil lisani, pada lidah, lil khobari sohihi, lil khobari, sebab hadis as-sohihi, yang sohih, laula,
Laula, kalau seandainya, kalau seandainya, la an asyukko, la tidak, kalau seandainya tidak, an asyukko, tidak memberatkan, an asyukko, tidak memberatkan, ala ummati, pada umatku, la amarohum, niscaya aku perintahkan mereka, bisiwaki, untuk bersiwak, inda kulli wudu'in, inda setiap kullu wudu'in, setiap wudu, maksudnya amr atau perintah, ijabin, wajib, mandek negerian. Pada pertemuan hari ini kita membahas kesunahan wudu. Wa sunnah lil mutawaddi'i lau bima'in maghsubin alal aujahi. Jadi bagi orang yang berwudu ini disunahkan ini, walaupun dengan menggunakan air gosok, gawe wae kancane orang ngomong. Jadi memakai punya orang lain, mungkin temannya, dengan tidak bilang, pokoknya dipakai. Mungkin bilang nanti kalau setelah wudu. Wa aqalluha bismillahi wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kenapa Imam Zainuddin Al-Malibari mengulang-ulang di dalam kitabnya ini yang mengingatkan kita jangan lupa dengan membaca Bismillah, minimal ya Bismillah kalau nggak lengkap. Ya kalau lengkapnya ya Bismillahirrahmanirrahim. Membasuhnya sambil membasuh kedua telapak tangan ini bersamaan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li rafil hadas ila fadlillahi ta'ala.
Bagaimana prakteknya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a li rafil hadasil asghoril fardhu lillahi ta'ala. Terus wudu. Dulu juga saya diajarkan oleh guru sambil membaca itu dalam hati, semua gerakan, okay, selesainya niat itu selesai, ya gerakan kita selesai. Tapi kira-kira yang kita pilih yang mana? Kalau mengikuti pasolatan yang bukunya hijau, ya sambil bismillahirrahmanirrahim nawaitu wudu'a li rafil hadasil asghoril fardhu lillahi ta'ala. Jangan mau mengikuti begitu, monggo, mau berniat selesai baru wudu. Tetapi kalau lupa membaca bismillah, tidak ada dasarnya kita mengulangi di tengah-tengah bismillah fi awalihi la akhirihi. Berbeda kasusnya dengan ketika kita makan atau minum. Kalau makan atau minum ada dasarnya kalau lupa membaca bismillah fi awalihi la akhirihi. Jadi disunahkan fatalifi wal iktihali mimma yusannu lahu atasnya. Jadi disunahkan juga dalam setiap apapun kita membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Wal mangkulu, pendapat yang dikutip Anis Syafi'i dari Imam Syafi'i wa kathirin dan mayoritas minal ashabi, ya pengikut atau santrinya Imam Syafi'i, anna awwala sunani, ya kesunahan yang pertama adalah at-tasmiyatu dengan membaca bismillah. Wabihi jazaman Nawawiyu, jadi dengan ini Imam Nawawi memutuskan fil majmu'i di dalam kitab majmu'nya wa ghairihi dan lainnya fayanbiya ma'aha inda muslil yadaini. Jadi berniat dan langsung baca bismillahirrahmanirrahim nawaitu wudu'a li rafil hadasil asghoril fardhu lillahi ta'ala sambil membersihkan kedua telapak tangan. Walaupun telapak tangan kita ini masih suci dan bersih, tetap dibersihkan karena ittiba kepada Nabi, karena mengikuti Nabi walaupun masih ini bersih tetap cuci tangan. Farun, ini cabang masalah. Tusannu tasmiyatu litilawatil Quran walau min asna'i suratin fi sholatin au kharijiha. Jadi disunahkan membaca bismillah sekuadung maca Quran lali belum membaca bismillah. Jadi lupa ketika di tengah-tengah langsung kita berhenti membaca bismillah. Wali huslin dan ketika mandi, ya, mandi bismillahirrahmanirrahim, kerucuk lali, ya, lupa kita mandi, maka di tengah-tengah kita membaca bismillah di dalam hati karena kita berada di kamar mandi. Watayamumi dan ketika tayamum, watayamumin ketika tayamum, watabakhin dan ketika kita menyembelih binatang. Ya, kalau saya menyembelih binatang ya bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Allahumma hadza minka wa ilaika ya Allah. Jadi ini binatang atau hewan ini darimu dan untukmu ya Allah. Nawaitu anadbaha li'aqiqati si fulan bin fulan. Oke. Lillahi ta'ala, baru Allahu Akbar langsung disembelih. Yes, paling sedikit ya baca bismillahirrahmanirrahim langsung slang.
Habis itu ayamnya kejet-kejet, tidak mau mati. Ya walaupun itu hanya ayam ya bacalah Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nawaitu anak baka, saya berniat menyembelih binatang li'aqiqati si fulan bin fulan. Jadi mengakikah atau ini akikah atau apa niatnya tergantung niatnya. Li'aqiqati si fulan bin fulan lillahi ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung disembelih. Kalau ayamnya 10 ya masing-masing. Iya masing-masing. Nanti kayak pabrik yang ada mobilnya di mesin 1000 ayam satu kali bismillah. Makanya ayamnya kadang-kadang bau anjir. Oh, ini 12.000 bos satu hari. Ya harus baca bismillah dalam bismillah. Ya sambil bekerja sambil zikrullah bismillah. Apa kita membaca bismillah ya Allah nama itu anak bakali. Pokoknya lihada pabrik apa gitu namanya ya, jam'an di bareno kabeh okay. Seperti dengan kirim Fatihah okay. Liman kutiba asma'uhum fi hadzal daftar, orang yang tercatat di dalam daftar ini, catatan ini. Nah itulah yang kadang menjadi furu' cabang permasalahan. Bagaimana kalau kita makan ayam yang keluaran dari tempat penyembelihan binatang, TPH, tempat penyembelihan hewan. Contohnya di kita ini kan dekat itu tempat penyembelihan. Saya tanya karyawannya berapa satu hari? Sampai 12.000 sehari, bayarkan. Mudine manggon di mudin tukang nyembelih. Di ujung pertama itu dia memegang kendali. Sleng. Itu kalau 12.000 ya, sunan. Saya sempat ditanya lebaran di sini karena ada karyawan yang kerja di situ. Ya kalau saya jadi mudinnya yang dipasrai menyembelih sama bosnya, walaupun saya tahu bosmu itu gak muslim, tapi dia punya itikat baik ya, menghalalkan, menjadikan binatang itu halal dikonsumsi oleh umat Islam. Panggil mudin tukang nyembelih. Mudin itu di situ ya harusnya membaca dulu sebelum mesin dioperasikan. Membaca seperti tadi itu adalah niat untuk menyembelih semua binatang yang lewat alatnya dia. Apabila ada yang terlewat belum baca bismillah, mohon dimaafkan, diampuni oleh Allah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Saya tanya memang kecepatannya berapa per ayam, kecepatan mesinnya dia berjalan. Digambarkan oleh dia itu ini dicantolkan gini lah ayamnya itu, digantung jadi pas lewat jalan sling gulunya pedot. Ya. Ada nggak yang kecelakaan kena pisaunya? Ya ada, sampai ininya patah, saking cepatnya. Ya, makanya nggak boleh ngantuk kalau di tempat-tempat yang seperti itu resikonya. Contohnya kemarin ada masuk mesinnya pabrik kain gepeng, kayak film kartun, saudaranya Mbak Bayani. Iya putu. Jadi makanya ini perlu dibahas bagaimana kehalalan orang yang disembelih dengan mesin karena cepat. Apa perlu itu? Apa pisaunya itu dikasih diukir dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Ya mungkin itu menjadi alternatif karena saking cepatnya. Pokoknya motornya mudine masih bismillah, otomatis matanya ini menggerakkan hatinya. Bila perlu kan seperti pedang Zulfikar atau Zulfikar itu seret. Bayangkan 12.000 sehari. Berapa kali ganti mudinnya? 2 kali, satu sip satu mudin. Itu mudin temenan apa mudin jadi-jadian? Lah, makanya kalau dipasrahkan anak-anak
Itulah yang menjadi kita ragu-ragu. Lek mudin temenan, ya paling tidak dipilihlah. Tanya pada ulama yang ada di sini, sopo arek-arek sing gelem kerja sing bener-bener ngerti bab beleh ayam, bab nyembelih binatang seperti sapi dan sebagainya. Di RPH itu rumah penyembelihan hewan. Kemudian ketika bersiwak, ini kita disunahkan melebarkan gigi, gosok giginya, naik turun, naik turun, bukan kanan kiri, jadi naik turun. Sebelum dokter gigi mengajari gosok gigi naik turun, Nabi itu kalau menggosok giginya naik turun. Ternyata seratnya gigi ini memang naik turun. Kalau kanan kiri lama-lama geripis, keropos giginya. Makanya naik turun, terus yang di dalam digosok sampai bersih. Tapi Nabi tidak mewajibkan, tidak mewajibkan. Nabi takut kalau ini memberatkan umatnya, maka Nabi tidak mewajibkan. Ada pertanyaan? Ini tentang siwak. Siwak. Ini nek kami terus terang kula mawon. Boten ada siwak soalnya, tapi karena terbiasa dengan sikat, turun dibersihkan dengan sikat. Kan kene mriki namung anu nggih sunah nggih cara Pak. Sunah. Nggih, sing nek kami boten ndamel siwak, ndamel sikat napa? Nggih. Maka ada kata-kata di dalam kitab itu li'ittiba, untuk mengikuti Nabi. Ittiba itu mengambil manfaat yang lebih baik dari apa yang dicontohkan oleh Nabi. Berarti ketika dulu di zaman Nabi 1443 tahun yang lalu belum ada pabrik yang memproduksi sikat gigi, Nabi memberikan alternatif dengan menggunakan kayu siwak. Bagaimana kalau kita membawa sikat gigi? Itu juga diperbolehkan. Bawa sikat gigi tapi harus diberi pasta gigi. Nah, saya sering memperhatikan orang tasbihnya diberi siwak, mau sholat siwakan sikit-sikit langsung masuk saku. Kadang-kadang saya di sebelahnya mengambil hidalnya. Nah, itu mau ngikuti Nabi tapi salah jalan. Ya minimal ya siwaknya yang buat dicuci sedikit-sedikit gitu loh, dicuci, kalau sudah nggak dipakai dicuci. Kadang ya digeletak di bawah ketika sholat, tasbihnya di bawah, terus kena macam-macam di bawah. Akhirnya gilani. Yang tadinya sunnah akhirnya menjadi tidak sunnah, makro. Jadi siwak itu ujungnya kalau sudah selesai dipotong. Ada orang itu saya kasih siwak ketika saya pulang umroh 2 tahun 2010 sampai 2015 itu siwaknya masih ada. Saya kasih 1 batang siwak dipotong tengah jadi 2. Iki masih awet mas siwak dulu kan dia nggak potong belas. Ya enggak awet ini. Maksudnya itu kalau jenengan sudah jadi siwak, kalau sudah kira-kira zat aktifnya, ya, fluoride-nya yang ada di siwak itu habis ya dipotong, baru dilembutkan ujungnya itu. Nah ini kan kalau sudah nggak ada, sudah dilembutkan ini sudah nggak ada rasa siwaknya itu nggak ada, berarti itu namanya fluoride-nya sudah nggak ada, ya dipotong. Baru diremukkan lagi, ditumbuk lagi, dipotong gitu sampai habis. Gitu. Ya saya bilang sama teman saya, daripada begitu mendingan cari sepetnya kelapa itu, terus ditumbuk kayak kuas, terus dipakai sikat-sikat begini. Jadi maksudnya sikat itu, siwak itu kalau sudah saya dipakai dipotong, ya, terus dikupas, terus ditumbuk lagi sampai lembut, baru dipakai siwakan lagi, ditumbuk sampai lembut sampai itu habis. Bukan terus
satu ini nggak dipotong-potong sampai awet 5 tahun. Iya, sing sering niku nggih halus blundus ngeten iki. Halus blundus. Terus digawe terus. Halus blundus digawe gosok-gosokan. Jadi yang benar ini ujungnya ditumbuk sampai keluar seperti sikat gigi, baru untuk gosok gigi dari atas ke bawah, dari atas ke bawah sampai samping kiri. Bukan utuh begini. Nah itulah berdiam diri di atas kebodohan, ragilem ngaji. Jadi sikat pakai odol termasuk faraon ya? Ya faraon dari ittiba Nabi, mengikuti Nabi. Ini ada cara yang lebih baik lagi. Perintahnya Nabi kan menggosok gigi, dengan istilahnya di Arab siwak. Ya, menggosok gigi berarti kita boleh menggosok gigi dengan menggunakan pasta gigi. Kebetulan pasta gigi yang mereknya siwak malah nggak laku. Saya coba beli, kok gini rasanya, nggak laku malah naik. Oke, ada lagi? Tentang ini Gus, penyembelih hewan itu seharusnya anda Gus, ini kok keterangan sunnah lebih baik suci kan ada secara kan. Jadi menyembelih hewan, tukang sembelih itu ketika kita nyembelih hewannya siapa saja, sebelum menyembelih seperti saya ini mengikuti yang diajarkan ulama, saya mandi dulu. Ya, mandi dulu seperti jinabat, terus menggunakan wangi-wangian, baru kita menyembelih binatang. Rahasia apa yang ada di balik itu? Kalau kita menyembelih tidak mandi dulu seperti itu, apapun yang nempel di kita ini akan masuklah ke dalam binatang, sampai karakter si penyembelihnya ini masuk ke binatang, sampai yang dimakan oleh orang dagingnya ya rasa-rasa yang ada di kita. Contohnya kenapa nyembelih kambing itu pasti lengur, bahasa Jawanya lengur, karena si penyembelih itu tidak mandi. Mungkin dari pasar, dari sawah langsung ambil pisau langsung disembelih. Yang diajarkan ulama, ya kalau mau nyembelih binatang berkaki 4, saya aja kalau ayam itu ya mandi dulu walaupun seekor ayam, biar rasa ayamnya tidak amis. Terus kadang kan ayam masih ada sisa darah-darahnya kemerah-merahan antara kulit dan daging. Ini ciri kalau nyembelih airnya darahnya tidak tuntas. Yang nyembelih mungkin ya nggak mandi, mungkin junub dan sebagainya. Apalagi kalau di tempat penyembelihan hewan begitu, ya, yang jumlahnya sudah ribuan, ya, akhirnya karena kesiangan bangunnya mau kerja, padahal tadi junub cepet-cepet berangkat. Jadi kalau ittiba kepada Nabi, kita mandi dulu, pakai wangi-wangian. Saya pakai wangi-wangian baju saya, walaupun baju ini tidak baru, disunahkan kita menggunakan baju baru. Baju yang baru ambil dari lemari, maksudnya bukan baju baru beli. Jadi itu yang diajarkan oleh ulama-ulama yang dulu saya ngaji, pesannya begitu. Apalagi kalau sudah seperti kerbau, sapi, unta, ya, malah ulama-ulama mensyaratkan ketat supaya unta itu, sapi itu tidak mengeluh ketika kita sembelih. Sampai panjangnya pisaunya harus segini, tidak boleh pendek. Jadi memang kalau ikuti tuntunan menyembelih binatang ya seperti itu. Ada lagi? Oke, monggo Mbak. Nggih halal Mbak, pokoke niki urate pun bugel niku kebanteran nek belek. Nggih halal. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita
akhiri dulu. Sebelum kita akhiri, marilah kita membaca doa. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat dan barokah kepada kita, kepada keluarga dan umat Islam semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati rasul ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqal aziz. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqal min ruhi Jibril al-Madin. Allahumma hdina tariqal mustaqim minal anbiya'i wal mursalin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khidal mursalin wa ilham malaikal muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.